Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita tidak sedang melihat video, tapi kita sedang beribadah. Jika kita sedang beribadah, maka kita harus menyiapkan hati, pikiran kita. Mari kita sama-sama menyembah Yesus, Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku datang bersimpu di hadapan tahta-Mu, memandang wajah-Mu, mengagumi kebesaran-Mu. Terdengar nyanyian malaikat berseru, sujud menyembah-Mu, berikan hormat, pujian, kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, memerintah selamanya. Ya Yesus. Ku datang bersimpu di hadapan tahta-Mu, memandang wajah-Mu, mengagumi kebesaran-Mu. Terdengar nyanyian malaikat berseru, sujud menyembah-Mu, berikan hormat, pujian, kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang layak
kudus Tuhan. Sungguh Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian kami, segala hormat kami Tuhan. Ya Tuhan. Sebab namamu agung, sebab namamu besar Tuhan. Allah yang besar yang beserta dengan kami. Allah yang perkasa yang menyertai setiap umat-Mu. Janji-Mu Tuhan, Kau akan menggenapinya. Maka tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah hati kami bersama-Mu Tuhan. Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia. Kami pasti menang Tuhan. Pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu Tuhan, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Haleluya. Kami mau tenang bersama-Mu Tuhan. Tenang, Ya benar Tuhan. Karena Kau penolong hidup kami Tuhan. tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia. Yes, kami pasti menang Tuhan. Pasti menang. Haleluya. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku. Benar Tuhan, ketika Engkau di pihak kami Tuhan, Ku kami tidak akan pernah takut Tuhan.
akan siap menghadapi segala persoalan. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu ada bagi setiap kami. tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, 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 ku yakin dan percaya. Ketika Engkau berada di pihak kami Tuhan, kami tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah takut Tuhan. Karena kami tahu siapa yang menuntun hidup kami. Karena kami tahu Tuhan siapa yang menjadi penolong hidup kami adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman Tuhan, gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur setiap kami Tuhan. Pertolonganmu selalu tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatanku. Amin. Dengan iman Tuhan kami mau naikkan pujian ini pada tempat perlindungan yang aman bagi kami Tuhan. Saat badai menerpa, kami tidak akan goyah karena kami bersama Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku.
Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, bahwa hanya Engkaulah kekuatanku, hanya Engkaulah kekuatan kami. Di dalam setiap hari-hari kami bersyukur karena kami terus dikuatkan, bukan dengan kekuatan yang fana, bukan kekuatan dari manusia, tetapi kami menerima kekuatan yang adikodrati, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami percaya Tuhan, sesuai lagu yang kami nyanyikan, jika Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Jika Engkau ada di pihak kami, mujizat pasti terjadi. Jika Engkau ada di pihak kami, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Mari tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segenap hidup hamba-Mu, Kau urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini. Sehingga hanya perkataan Tuhan dan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih. Tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Januari 2021. Kita memasuki tahun yang baru, kata kebanyakan orang. Tetapi bukan hal yang mudah, karena baru saja kita memasuki tahun 2021. Pemerintah kita memutuskan juga untuk beberapa daerah di beberapa area di Indonesia untuk melakukan PPKM, peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, untuk mencegah penyebaran virus corona yang kembali lagi melanda masyarakat Indonesia. Bukan hal yang mudah, karena banyak perusahaan-perusahaan pun yang akan merumahkan sebagian dari karyawannya. Dan mungkin saja
orang itu adalah Anda, saudara, Bapak Ibu saudara, atau bahkan saya. Tetapi apakah yang dikatakan firman Tuhan, wabah, sakit, penyakit, keadaan mengkhawatirkan, keadaan yang tidak menentu, apakah ini sesuatu yang baru? Dan mari kita baca bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur kita semua dapat memasuki tahun yang baru. Tetapi marilah kita mengintrospeksikan diri kita, keadaan kita, kondisi kita. Karena firman Tuhan berkata lewat pengkhotbah, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dulu pernah ada, sekarang ada lagi. Wabah penyakit dulu pernah ada, melanda seluruh dunia, mengakibatkan kematian yang begitu besar. Tetapi itu bukan sesuatu yang baru, dan sekarang apa? Karena sekarang itu terjadi lagi. Firman Tuhan ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang baru? Mungkin gaya rambut kita, gaya berpakaian kita hari ini, itu dulu sudah ada dan sekarang dibuat lagi. Nggak ada yang baru. Oleh karena itu saya berharap tidak ada jemaat Abalov Cikarang yang akan berpikir bahwa oh iya ya, besok tahun yang baru tanggal 1 Januari misalnya. Kita beristirahat, kita tidur, tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari kita tiba-tiba kita bangun, kita lihat sebelah kita, baru. Tahun berikutnya, tanggal 31 Desember, kita tidur, lihat sebelah kita, bangun tanggal 1, baru lagi. Enggak ada, jangan seperti itu. Kalau kita bangun, kita melihat kondisi yang sama. Di rumah kita, anak-anak kita. Bahkan mungkin setelah beberapa hari kita merayakan tahun yang baru, kita akan memasuki situasi yang sama sebelum tahun yang baru, di tahun yang lalu. Pekerjaan kita, kesibukan kita, semua masih tetap ada. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar akan hal ini. Oleh karena itu, mungkin banyak orang, bahkan bagi sebagian besar orang, akan membuat suatu kondisi keadaan yang dikatakan oleh firman Tuhan, tawar hati. Oleh karena itu mereka berpikir, kalau gitu buat apa saya berusaha, buat apa saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Kalau keadaannya masih tetap seperti itu, apakah keadaan saya juga akan berubah? Apakah saya dapat mencapai sebuah pencapaian yang baru?
Apakah saya dapat memikul tugas dan tanggung jawab yang baru? Mereka mulai berpikir, dan berusaha untuk mengaturnya menurut kekuatan kita sendiri, kekuatan manusia. Sehingga banyak orang, bahkan sebelum tahun yang baru itu selesai dan usai, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Karena ada kesulitan, karena ada kekhawatiran, karena mungkin ada masalah yang tidak dapat mereka selesaikan. Kemudian mereka mulai mengurangi, bahkan meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Mereka tidak melatih iman mereka untuk semakin hari semakin bertambah kuat. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, jangan takut, jangan tawar hati. Tetap tugasmu lakukan sebaik-baiknya. Tanggung jawabmu lakukan sebaik-baiknya. Pelayananmu lakukan sebaik-baiknya. Karena engkau akan disertai oleh Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk engkau. Untuk engkau dapat melangkah dari hari-hari yang akan engkau lalui. Sebuah kabar yang mungkin buruk, kabar yang tidak menentu. Tetapi firman Tuhan, iya dan amin. Selalu ada kabar baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan tadi kita dengar gak ada sesuatu yang baru. Apakah ada sesuatu yang baru di bawah matahari? Pengkhotbah menuliskannya seperti itu. Tidak ada sesuatu yang baru. Yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Yang pernah ada akan ada lagi. Tapi kabar baiknya, ada yang baru setiap hari. Mari kita baca di kitab Peratapan. Pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 23 dikatakan, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Bagi hari ini kita mendengar ada satu kabar baik, bahwa kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Rahmat-Nya tak pernah habis-habisnya bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Firman Tuhan katakan, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, jika sekeliling kita, jika keadaan kita, jika kondisi kita, mungkin bahkan kondisi keluarga kita, hari-hari ini membuat kita menjadi tawar hati. Mungkin kita menjadi kecewa dengar apa yang firman Tuhan katakan bagi hari ini.
ada yang selalu baru setiap hari dan setiap pagi bagi engkau yang percaya. Kasih setianya dan rahmatnya yang tak pernah habis-habisnya. Mari gantungkan kehidupan kita hanya untuk bersandar hanya kepada Dia. Apa yang bisa manusia lakukan? Apa yang bisa manusia usahakan? Pemikiran kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Kita orang, kita makhluk yang serba terbatas. Tetapi kalau engkau mau survive, bahkan engkau akan naik level, the next level. Di tahun ini 2021. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari andalkan Tuhan semata-mata. Bukan kepandaianmu, bukan kepintaranmu, bukan kekayaanmu. Tapi buka hatimu. Biarkan Ia masuk dan menguasai seluruh relung hatimu. Biarkan Ia bekerja di dalammu. Dan saya percaya saat kita melakukannya, kuasanya bekerja di dalam kita. Memampukan kita untuk kita boleh menaklukkan, mengalahkan setiap masalah, tantangan, kesulitan, kesukaran. Kita percaya Ia akan membuat kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Mari di tahun yang baru saja kita masuki, tahun 2021. Penyakit, pandemi boleh tetap ada. Tetapi kita punya satu pengharapan yang teguh. Kita tahu, kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan rahmat-Nya itu selalu baru buat kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti siaran ini pagi hari ini, saya mengajak, jika Bapak, Ibu, Saudara mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai mengaku, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu kekuatan-Mu, Tuhan. Aku perlu kemampuan yang adikodrati yang Tuhan anugerahkan buat hidupku. Dan kau mengakui bahwa engkau terbatas. Mari bersama-sama pagi hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Mau? Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita angkat tangan kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu, tak pernah terlambat. Selalu baru setiap pagi, setiap hari, tak pernah terlambat. Selalu baru, hanya kasih-Mu, hanya rahmat-Mu yang kami perlu. Tiada yang lain, tiada yang lain. Kasih setiamu Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, Yesus, Yesus. Biar jalan-jalan kami, setiap langkah hidup kami, ada pimpinan-Mu, ada tuntunan-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit, kondisi yang tidak baik. Kami tetap percaya, tak berkesudahan, tak berkesudahan.
Rahmat-Mu buat kami, kasih-Mu Tuhan selalu melimpah bagi kami, bagi keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan. Tiada yang tak mungkin, tiada yang mustahil. Engkau sanggup mengubah segala yang tidak baik menjadi baik, Tuhan. Engkau sanggup mengubah ratapan kami menjadi tari-tari. Bukan karena kuatkan gagah kami, tetapi karena kasih setia-Mu, karena rahmat-Mu buat kami yang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Boleh kami rasakan dan kami boleh alami, Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Engkau Tuhan yang sanggup mengatasi segala persoalan kami. Dan mujizat-Mu senantiasa tersedia buat kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari katakan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami percaya Tuhan, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, di sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau. Kami percaya Tuhan saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, mendatangkan kebaikan, mujizat Tuhan akan kami alami Tuhan. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang baik, akan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di dalam Tuhan, seluruhnya ke dalam tangan pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami semua boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi setiap kami yang bimbang, mungkin putus asa, mungkin kecewa, Allah sangat mengasihi engkau. Buka hatimu, biarkan Dia masuk dan berkuasa sepenuhnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, turunlah kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Jika ada di antara kami orang-orang, pribadi-pribadi yang sedang sungguh-sungguh memerlukan, membutuhkan Tuhan hadir di dalam kehidupannya, mau berdoa, Tuhan Kau dengar setiap doa-doa mereka. Engkau dengar setiap doa-doa kami hari-hari ini. Bertindak, karena kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatu. Engkau Tuhan yang berdaulat atas lingkungan kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kota kami. Engkau Tuhan yang berdaulat bahkan atas bangsa dan negara kami. Tidak ada satupun kuasa-kuasa yang di luar Tuhan sanggup untuk menghancurkan, memporak-pondakan setiap usaha-usaha kebaikan yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Jadi yang pertama, boleh ditampilkan, adalah ibadah teens, ya. Ibadah teens kita akan dimulai tanggal 24 Januari yang akan datang. Ya, pukul 14 lewat Zoom. Nah, teens untuk tahun ini kita akan memulai sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara, yang khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Mari kita bersama-sama untuk kita mengajak putra-putri kita untuk kita bergabung di dalam ibadah minggu, ibadah teens kita jam 2 siang lewat Zoom. Saya percaya ada berkat Tuhan yang besar bagi setiap anak-anak kita. Yang berikutnya,
Bapak Ibu Saudara tetap ya untuk memberikan persembahan meskipun kita ada di dalam ibadah online ya, tetapi gereja kita tetap membuka kesempatan untuk Bapak Ibu boleh sama-sama memberikan persembahan lewat rekening yang nanti disampaikan. Ya, Bapak Ibu mungkin juga sudah mengetahuinya bersama. Jadi tetap kita memberi karena kita percaya saat kita memberi dengan sukacita, Tuhan Maha mengetahui dan Dia akan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya selamat kepada beberapa jemaat kita yang telah selesai menuntaskan ya, betul-betul tuntas gitu ya, betul-betul tuntas membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, ada Ibu Wati. Sebentar saya lihat dulu karena kok terlalu jauh juga. Saya bacakan. Jadi yang pertama yang sudah mengikuti program hebat ya, telah tuntas membaca Alkitab untuk pertama kalinya sepanjang tahun 2020. Yang pertama Ibu Wati, kedua Bapak Daniel Tommy, yang ketiga ada Reni, yang keempat Ibu Ida Suryani, kelima Ibu Lawrence, yang keenam ada Saudari Feren, yang ketujuh ada Ibu Kusya, kedelapan Ibu Selvi, kesembilan Ibu Yuliana Nur, kesepuluh Ibu Lita, 11 Ibu Chinmei, ke-12 Bapak Suhendra Jayadi, yang ke-13 Saudara Median Elsa Van Gultom. Jadi jangan khawatir gitu ya. Gereja tentu akan mengapresiasi seluruh usaha Bapak Ibu. Saya percaya nggak mudah untuk kita bisa menyelesaikan membaca Alkitab sepanjang tahun yang lalu. Karena kesibukan, karena lupa, harus lagi baca lagi, lebih banyak lagi. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang sudah dibacakan tadi telah menyelesaikannya dengan baik. Yang berikutnya boleh ditampilkan. Nah, tahun 2021 tetap ada Shalom, ya Bapak Ibu, program hebat. Sekalian. Jadi adalah baca Alkitab tuntas. Cara mengikuti program hebat 2021, pilih program yang ingin Anda ikuti. Ya, ada fast track, ada medium plan, ada daftar normal pace. Ya, daftarkan diri Anda kepada PKS atau PA masing-masing atau menghubungi PIC hebat, yaitu Bapak Rudi Wijaya. Saya percaya bahwa jika kita setia untuk kita membaca Alkitab, bagi yang sudah pernah tuntas, saya mendorong baca lagi supaya tahun 2021 semakin banyak yang tuntas baca Alkitab. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita masih tetap online. Oleh karena itu tetap kami menganjurkan, para pemimpin tetap menganjurkan untuk kita tetap taat protokol kesehatan. Ya, jangan lupa. Dulu katanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekarang ditambahin M lagi. Ya, banyak M. Ada yang ngomong 5M, ada yang 7M, bahkan 10M. Kalau punya 10M nggak apa-apa, tapi ini harus taati protokol ya. Jadi ada M-nya banyak gitu. Tetapi jangan lupa, tetap disiplin karena kita percaya saat kita menjalankan protokol kesehatan bukan hanya kita menolong diri kita, tetapi kita juga mendorong orang lain supaya kita sama-sama bisa selamat menghadapi
COVID-19 ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati kami. Jika hati kami tanah yang baik, maka firman-Mu, benih firman-Mu akan bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, pemeliharaanmu ada bagi setiap kami. Dan kami percaya, kami imani, kami percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.